Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang titik berat. Titik berat atau yang disimbolkan dengan G besar adalah pusat massa suatu benda yang resultan gaya gravitasinya terkonsentrasi di titik itu. Amatilah gambar yang ada di bawah. Di situ ada seorang gadis sedang membawa sebuah beban di tangan kirinya. Nah, tangan kiri dari anak itu tentunya menjadi tumpuan dari beban yang dibawanya. Beban itu bermassa. Ciri dari titik berat adalah jika dijadikan titik tumpu, maka benda akan berada dalam keadaan setimbang, seperti yang pernah kalian pelajari di subpokok bahasan sebelumnya di dalam kesetimbangan benda tegar, seperti beban yang dibawa oleh gadis tersebut di atas. Bagaimana cara menentukan letak titik berat? Pada benda beraturan homogen, titik berat benda terdapat pada bidang atau garis simetrinya. Dapat diamati melalui 3 tahapan. Yang pertama, 1 dimensi atau garis. Contoh, ada 3 benda di sini dicontohkan. Benda pertama, batang atau garis dengan titik berat atau Y0-nya adalah L/2, busur lingkaran dengan titik berat R kali tali busur dibagi busur. Yang ketiga, busur setengah lingkaran dengan titik beratnya 2R/Pi. Yang selanjutnya, titik berat benda homogen berdimensi 2. Di sini dicontohkan ada 5. Yang pertama, bendanya berupa segitiga, titik beratnya sepertiga kali T, luasnya setengah kali alas kali tinggi. Segi 4, tidak asing lagi bagi kalian. Segi 4 itu kalau luasannya jelas, panjang kali lebar, titik beratnya setengah kali L. Jajar genjang, titik beratnya setengah kali T, luasnya alas kali tinggi. Lingkaran, titik beratnya adalah R, luasnya pi/r kuadrat. Untuk setengah lingkaran, titik beratnya 4R/3pi, luasnya 1/pi kali R kuadrat. Berikutnya pada urutan ketiga, yaitu titik berat benda homogen berdimensi 3. Di sini dicontohkan ada 6 benda, kurang lebihnya. Yang pertama, prisma pejal beraturan dengan titik beratnya 1/T. Nilai luasnya dapat dihitung dengan A kali T. Untuk yang kedua adalah silinder pejal, titik beratnya setengah kali T, luasnya pi/r kuadrat kali T. Yang ketiga adalah limas pejal beraturan dengan titik beratnya 1/4T, luasnya 1/3 kali alas kali tinggi. Yang keempat ada kerucut pejal, titik beratnya 1/4T, luasnya 1/3 pi/r kuadrat kali T. Untuk bola pejal, titik beratnya adalah R, luasnya 4/3 kali pi/r pangkat 3. Yang keenam adalah setengah bola pejal, titik beratnya 3/R, luasnya 2/pi/r pangkat 3. Berikutnya, titik berat mengacu pada nilai X0 dan Y0 yang dirumuskan. Biasanya yang sering dipakai adalah luasan benda, yaitu pada urutan ketiga, X0 sama dengan sigma AX kali XX per sigma AX. Di mana sigma itu jumlah. Jika luasan bendanya lebih dari 2 atau 3, misalkan ada 2, begitu saja, berarti AX bisa dijabarkan menjadi A1 kali
X1 plus A2 kali X2 dibagi A1 plus A2. Begitu pula dengan Y0. Y0 bisa kita cari dari sigma AX kali YX per sigma AX. Untuk Y0 sendiri, sigma AX kali YX berarti bisa dijabarkan menjadi A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 dibagi A1 plus A2. Begitu pula untuk yang rumusan nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Penjabarannya sama, cuman yang membedakan hanya nilai W, V, dan I-nya saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu contoh soal beserta pembahasannya. Contoh soalnya adalah benda bidang homogen pada gambar di samping mempunyai ukuran seperti pada gambar. Tentukan koordinat titik beratnya. Nah, di soal sudah cukup jelas juga di dalam koordinat kartesius ada dua bidang homogen. Yang di bawah itu persegi panjang, di atasnya persegi panjang ada segitiga. Nah, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya adalah benda akan kita uraikan menjadi dua bagian, yaitu kalau benda pertama kita anggap segitiga, maka benda kedua kita anggap persegi panjang, atau segitiga adalah bidang benda pertama, sedangkan persegi panjang adalah bidang benda kedua. Maka segitiga akan kita cari terlebih dahulu. A1-nya tadi di slide sebelumnya sudah kita pelajari bahwa luasan segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Maka kita lihat nilainya, setengah kali 4 kali 3 adalah 6. Untuk X1-nya adalah setengah kali nilai X1 untuk segitiga berarti setengah kali 4 sama dengan 2. Y1 didapatkan dari tadi di slide sebelumnya juga sudah dimunculkan bahwa nilai titik berat dari segitiga adalah sepertiga kali ketinggian. Maka dari itu kita lihat ketinggiannya adalah 9 min 6. 9 min 6 adalah 3, sepertiga dari 3 adalah 1. Posisi segitiga tidak berada pada titik 0, namun dimulai dari angka 6. Maka Y1 untuk segitiga adalah 6 plus sepertiga dari 3 adalah 1, berarti 6 plus 1 sama dengan 7. Nah, sudah ketemu A1, X1, dan Y1. Tinggal melanjutkan bidang yang kedua adalah persegi panjang. A2, X2, dan Y2 yang akan kita cari di sini. A2-nya karena persegi panjang berarti panjang kali lebar, panjangnya 4, lebarnya 6. Menghasilkan 24. X2-nya setengah kali 4 jelas adalah 2. Y2-nya adalah setengah kali 6 juga cukup jelas yaitu 3. Maka titik berat benda kita mulai dari X0 kita carinya. Sigma AX kali XX dibagi AX. Sigma AX sama dengan A1 kali X1 plus A2 kali X2 dibagi A1 plus A2. Menghasilkan A1-nya 6 kali 2 plus 24 kali 2 dibagi 6 plus 24. Sama dengan 6 kali 2, 12, 24 kali 2, 48, 6 plus 24 adalah 30. Maka hasilnya adalah 60/30 yaitu 2 cm. Tinggal melanjutkan mencari nilai Y2. Y2-nya kita cari dari AX kali YX dibagi sigma AX. Sama dengan A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 dibagi A1 plus A2. Sama dengan A1-nya 6, Y1-nya 7 plus A2-nya 24, Y2-nya 3 dibagi 6 plus 24. Menghasilkan 112
dibagi 30 sama dengan 3,8 cm. Jadi nilai X0 sudah ketemu 2, Y0-nya 3,8. Maka letak titik beratnya adalah 2 dan 3,8. Terima kasih, semoga bisa difahami dan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.